Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ica di konten belajar bisnis marketplace SPM. Salam pengusaha muda, semangat bro. Video ini dipersembahkan oleh Lautan Display, pusat percetakan online nomor 1 terlengkap se-Indonesia. Lautan Display, semua jadi mudah. Nah, teman-teman, kemarin kan kita udah buat ini ya, kita udah buat promo toko nih, gimana cara buat promo toko. Kan kemarin juga gue bilang kayak sebenarnya tuh fitur-fitur Shopee, kayak fitur-fitur promo Shopee itu banyak banget ya, mulai dari voucher, promo, voucher followers, ada game toko gitu. Pokoknya itu masih banyak banget yang bisa kita buat nih, yang bisa kita buat ya yang kita yang bisa kita buat untuk memaksimalkan toko kita nih. Nah, sekarang tuh gue mau kasih tahu nih gimana caranya buat voucher voucher toko. Kalau kemarin kan promo toko nih, promo dari si produk kitanya. Nah, kalau sekarang kita mau buat voucher, voucher gitu kan. Kan biasanya kalau voucher fisik tuh kayak kalian tuh kalau belanja sekian dapat diskon tuh sekian gitu kan. Kalau misalnya belanja sekian dapat diskon berapa persen. Nah, gitu. Ini juga sama, cuman emang bentuknya ya digital gitu kan. Bentuknya nggak fisik kayak kupon gitu, enggak. Nah, langsung aja kali ya, buka nih, kita buka dulu Google Chrome-nya, kita pakai, habis itu kita klik, kita login ke seller centernya. Pokoknya ini mau udah tahu kali ya, pokoknya harus login dulu lah ke Shopee gitu. Oke. Nah, kalau udah muncul kayak gini berarti ini udah ada di beranda Shopee nih guys. Kita langsung aja ke bagian promosi saya. Nah, klik promosi saya. Wow, ternyata banyak banget. Ini ada promo Shopee nih. Kalau promo Shopee itu ya biasanya kayak ada event-event, misalnya 7 event yang seminggu-semingguan gitu loh. Nah, ini kita bisa bisa ikutin di sini. Apalagi kalau misalkan ada produk-produk rekomendasi gitu kan dari Shopee yang bisa kita pakai, bukan kita pakai sih, lebih tepatnya kita konfirmasi nih diikutin atau enggak. Kalau misalkan harga dari si Shopee itu enggak sesuai, itu bisa kita ubah. Nah, terus nunggu konfirmasi lagi dari Shopee-nya. Nah, kalau flash sale Shopee ini biasanya buat toko-toko yang udah ini, yang udah apa sih diundang gitu kan. Terus kalian tuh udah masuk belum sih ke kriteria kriteria si flash sale-nya ini? Nah gitu, kita lanjut aja di bagian fitur promosi ini nih. Kan kemarin kita udah bikin promo toko. Sekarang kita mau bikin voucher toko saya. Berarti ini kan voucher toko nih. Ini adalah voucher diskon untuk pembeli. Kita klik bagian voucher toko saya. Mungkin di next part kita mau bikin yang voucher ikuti toko. Nah, voucher followers ini juga berpengaruh banget seperti yang udah gue bilang kemarin gitu kan. Nah, kita sekarang mau bikin voucher toko dulu guys. Tapi next next part gue mau bikin yang toko followers. Nah, kita langsung aja klik tag gitu kan. Nah, udah. Wow, tuh ternyata penjualan dari hasil voucher ini tuh bisa nembus 12 juta guys. Banyak kan? Nah, oke guys, sekarang kita udah ada di tampilan voucher toko saya ini. Toko saya di bagian atas ini merupakan laporan dari performa toko voucher toko saya ini. Kita bisa ngelihat ada berapa sih penjualan dari hasil voucher ini, terus ada berapa pesanan, ada pembelinya berapa, ada tingkat penggunaannya berapa. Nah, kalau misalnya kalian mau lebih lengkap lagi, mau nyari datanya lebih lengkap, bisa langsung ke bisnis saya yang bagian sini. Oke, nah di bagian bawah ini itu adalah daftar voucher toko atau voucher produk. Nah, di sini adalah daftar voucher yang udah kita buat nih atau yang pernah kita buat. Di bagian semua ini itu merupakan daftar-daftar semua voucher, baik yang sedang berjalan, yang akan datang atau yang telah berakhir. Nah, kalau yang bagian sedang berjalan berarti voucher-voucher yang emang lagi berjalan gitu, sampai sekarang berjalan atau sampai batas waktu yang ditentukan. Nah, ini ada di bagian sedang berjalan. Kalau di bagian yang akan datang, itu berarti voucher yang baru kalian buat. Misalnya kalian mau buat voucher untuk tanggal 20 nih, 20 ke depan tadi buatnya sekarang. Nah, itu pasti nanti bakalan ada di yang akan datang. Karena vouchernya kan kita buat sekarang, habis itu buat yang tanggal 20 gitu.
Terus kalau yang telah berakhir, berarti daftar semua voucher yang udah pernah kita buat, yang masa aktifnya itu udah habis gitu, jadi udah berakhir. Kita juga bisa ngeliat ada berapa sih pemakaian dari voucher ini gitu kan, ada 7, ada 24, ada 55. Nah, kayak gitu guys. Terus di bagian sedang berjalan ini, berarti kan kita bisa ngeliat nih performa dari voucher kita sekarang. Dan vouchernya itu bisa berupa uang, nominal uang atau cashback coin gitu, teman-teman. Nah, di sini Ica pakainya ada yang pakai cashback coin sama ada juga yang pakai ini yang pakai nominal uang. Dan sebenarnya buat voucher toko ini tuh tergantung dari kalian sih, buat semenarik mungkin. Dan seperti biasa, jangan sampai kita buat voucher toko ini malah boncos ke penjualan kita gitu ya. Jadi yang masuk-masuk aja gitu. Cuman emang buat yang lebih menarik ya. Sebenarnya kalau semakin besar voucher yang kita tawarkan ya otomatis pembeli juga akan semakin aware, semakin pengen gitu buat beli di toko kita. Tapi ingat lagi-lagi kita jangan terlalu terlalu kayak mau ngasih yang banyak boleh sebenarnya, cuman lihat juga gitu apakah profitnya masih masuk. Kalau masuk ya it's okay, tapi kalau misalkan ketika pakai voucher ini malah bikin boncos, ya mungkin dikurangin kayak gitu sih. Itu tergantung dari kalian gimana cara memanagenya aja. Langsung aja kita buat ya, kita coba buat di bagian sini guys. Set, nah ini ada tanda buat. Kita klik di bagian ini, klik tanda panah, tanda panah, klik buat. Nah, di sini juga ada pilihan nih, ada voucher produk sama ada voucher toko. Tadi kan kita mau buatnya voucher toko, jadi kita klik yang bagian voucher toko ini guys. Nah, di bagian bawah ini ada nama voucher. Nah, nama voucher ini tuh nggak bakalan ditampilin nih, nggak bakal ditampilin ke pembeli. Jadi yang bagian ini itu adalah nama buat kayak kita tuh membedakan aja sih voucher yang ini sama yang ini sama yang ini gitu, biar beda, biar kita bisa menganalisisnya juga lebih mudah. Nah, di sini saya mau buat yang voucher 18 Juni misal. Pokoknya ini tuh terserah sih mau bikin apa, pakai nama apa, terserah kalian gitu mau buat apa. Yang penting ini tuh bisa membedakan mana voucher ini biar nggak bingung aja. Nah, terus di bagian sini ada kode voucher. Ini baru nih bakalan muncul gitu di pembeli. Nah, voucher ini tuh bisa dimasukin huruf abjad gitu kan, mulai dari A sampai Z. Nah, habis itu bisa juga masukin angka gitu, bisa. Terus maksimal karakternya itu cuma 5 guys, cuma 5 karakter. 5 karakter tuh satu nih udah 5 gitu kan, D G F H G itu udah 5. Terus kita nggak bisa nambahin spasi, nggak bisa nambahin yang kayak apa sih, simbol-simbol kayak gitu. Jadi cuman untuk huruf dan angka. Misalnya random juga nggak apa-apa sih sebenarnya, ini kayak buat kode aja gitu. Kalau aja biasanya kayak kan lautan display gitu ya, laut baik gitu, baik satu misal, atau enggak berapa, tanpa angka juga nggak apa-apa sih, terserah. Kalau misalkan nggak sampai 5 juga nggak apa-apa. Ini tuh cuman buat ya kode aja. Nanti vouchernya itu bakalan jadi laut baik gitu. Nama voucher, bukan nama sih, kode vouchernya itu. Nah, di bagian bawah ini itu adalah periode pemakaian voucher, ya kan? Di bagian yang pertama di sini itu merupakan awal voucher ini dimulai. Nah, kalau yang terakhir itu berakhirnya voucher yang di bagian sini. Kalian mau bikin vouchernya tuh mulai dari kapan sampai kapan. Nah, silakan kita ngeset di jam sekarang nih. Kita mau ngeset buat berapa terakhir, sampai tanggal berapa. Di sini saya mau ngeset di tanggal 18 boleh hari ini, tapi buat jam 12 nih, buat jam 12 berarti kita klik di jam 12. Pokoknya di bagian ini tuh kalian atur waktu mulainya mau dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, jam 12 siang ya. Kalau udah kita klik konfirmasi. Nah, terus di bagian sini itu waktu berakhir. Waktu berakhir harus lebih lama, minimal 1 jam dari waktu mulai gitu kan. Harus lebih lama, minimalnya 1 jam gitu. Misalkan kita bikin jam 12 ya minimalnya itu, minimal berakhirnya ya jam 13. Nah, di sini Ca mau buat sampai tanggal 20 misal. Atau enggak, sampai akhir bulan ini deh, sampai akhir bulan. Terus kalau udah selesai kita tinggal klik konfirmasi. Jangan lupa atur jamnya juga, mau sampai jam berapa. Nah, kalau udah kita klik konfirmasi. Terus di bagian pengaturan bonus nih, ada dua tipe voucher yang tadi udah Ica bilang, ada yang diskon gitu kan, berupa diskon, sama ada yang berupa cashback. Kalau diskon ini nih berupa uang.
berupa uang, kayak misal si pembeli beli 100.000, kalian kasih diskon 1.000. Nah, itu kan 1.000 itu dalam bentuk uang gitu ya. Tapi kalau cashback koin berarti nanti ininya tuh dalam bentuk koin. Si pembeli akan dapat koin sesuai dengan apa yang udah kita kasih gitu kan. Kita diskonin ke mereka. Bentuknya itu koin. Nah, untuk kalian, kalau kalian nanya yang mana sih yang lebih efektif, ya sebenarnya dua-duanya efektif sih. Itu cuman itu biar ya, kalau misalkan kalian nanya mana sih yang lebih efektif ya, itu kalian bisa nih coba dulu dengan pakai diskon sama cashback gitu, dicoba antara keduanya mana sih yang lebih perform, apakah yang pakai cashback coin, apakah yang pakai diskon. Nanti ya dari situ kalian bisa, oh ternyata lebih bagus tuh pakai cashback coin gitu misalnya, karena kan di semua toko itu berbeda-beda gitu, walaupun caranya sama tapi pasti hasilnya bakalan berbeda juga. Nah, jadi ini dibalikkan lagi kepada kalian maunya pakai diskon atau koin. Kalau saya pribadi sih dua-duanya tetap dipakai gitu, jadi biar ya ada yang pakai koin, ada yang ini gitu, bisa dipilih. Oke, terus di bagian sini ada voucher toko rekomendasi. Nah, kalau ini tuh kalau kita klik nih ya di bagian sini, itu nanti bakalan kayak di set otomatis gitu sama si Shopee-nya. Jadi kalian nggak bisa milih gitu. Di bagian sini itu kita bisa set diskonnya berapa. Nah, ada dua tipe diskon. Eh, ada dua tipe diskon nih. Bisa diskon nominal sama persentase. Kalau misalnya pakai nominal itu berarti nominal uang gitu sekaligus langsung. Misalnya kalian mau mau ngasih vouchernya itu sebanyak 10.000. Kita tinggal tulis 10.000 dengan minimal pembelian tuh berapa. Misalnya minimal pembelian 500.000 itu kan. Kita kita kasih dia diskon sebanyak 10.000. Nah, di sini kan ada tulisan nih, minimal pembelianmu lebih dua kali lipat rata-rata pembelianmu, mohon kurangi minimal pembelian menjadi sekian. Jadi si Shopee tuh ngasih rekomendasi gitu loh. Kalau misalkan kalian mau ngasih voucher sebanyak kalau misalkan kalian mau ngasih voucher 10.000, itu tuh lebih baik minimal pembeliannya itu 149 segini nih. Jadi biar nggak kuning gitu. Coba kalau misalkan kita ikutin ya, terus 49.000 misal. Nah, itu kan nggak ada kuning lagi nih. Tapi apakah ketika kita kita nah di sini juga kita harus lihat apakah ketika orang beli produk kita sebanyak 149.000 ini, terus kita ngasih vouchernya sebanyak 10.000, jadi setiap ada orang yang beli nih udah mencapai pembeliannya 149, atau mereka beli totalnya itu 150, terus kalian ngasih voucher, mereka tuh dapat dapat gitu dapat dapat diskon sebanyak 10.000. Apakah margin si profitnya ini emang menutupi dari si harga produk itu apa enggak gitu. Pokoknya kalian harus lihat-lihat juga apakah margin profitnya itu bisa memenuhi dari sini. Kan kalau misalkan harga, misal nih ya, harga produknya itu HPP produknya itu ya 120 nih. Habis itu kita ngasih enggak, atau enggak, misal nih ya, si HPP produknya ini itu 130, terus kan otomatis kalian masih punya untung sebanyak 20.000 nih. Kalau misalkan kita ngasih 10.000, berarti otomatis keuntungan kita tuh kayak kepotong gitu kan, 10.000 ibaratnya. Nah, itu kepotong. Jadi keuntungan kita tinggal 10.000, sedangkan kita juga belum hitung-hitung lagi buat kayak ini tuh biaya admin berapa, biaya kalau misalkan toko kalian pakai pakai yang gratis ongkir itu bakal kena berapa persen. Nah, kan pasti bakalan diperhitungkan ke bagian situ juga ya. Jadi gimana caranya kalian buat toko voucher ini tuh nggak merugikan kalian gitu, karena mungkin kalau misalkan kayak tadi kalian mungkin masih bisa dapat untung tapi tipis, kan sayang juga ya, daripada kita udah ngeluarin banyak gitu tapi margin profitnya itu dikit. Nah, yang penting di sini gue cuma mau ingetin, kalau kita bikin voucher toko boleh yang menarik tapi nggak bikin kalian boncos juga gitu sih. Nah, dan kalau misalkan tadi kita kan ada kayak warna kuningnya gitu ya, di sini misalnya kita tak masukin aja, tetap kita mau masukin 50.000, kita mau ngasih 10.000 nih. Terus kuota pemakaiannya berapa? Coba kita mau kasih 1.000, misalkan 1.000 kuota. Nah, ini tuh di bagian kuota itu kita mau ngasih ke calon pembeli kita tuh berapa voucher gitu. Maksudnya kita mau ngebagiin berapa voucher nih. Kalau misalkan 1.000 voucher berarti ada 1.000 orang pembeli yang bisa claim voucher kita. Gitu loh. Nah, kalau misalkan udah selesai di bagian sini tampilkan voucher dan voucher produk untuk yang dapat menggunakannya. Nah, kalian bisa bisa pilih mau ditampilin di mana aja, apakah di halaman tertentu aja atau
nggak mau ditampilin gitu kan, atau ditampilin nih di semua halaman, itu tergantung dari kalian sih. Kalau Ica biasanya ditampilin di semua halaman gitu, karena biar biar ya tertarik juga kan membeli, biar pakai juga. Sekarang juga kan kita berbagi, kalau misalkan ngomongin voucher berarti kan kita berbagi ke mereka juga. Nah kalau udah selesai, kita klik konfirmasi di sini. Tapi coba deh kalian lihat kan di sini tadi ada kuning gitu ya. Kalau kuning, kalau kita klik konfirmasi di bagian sini, itu sebenarnya masih bisa nih. Kita konfirmasi apakah voucher ini berhasil atau enggak. Kita lihat. Nah, di sini voucher baru telah dibuat. Artinya walaupun tadi ada peringatan gitu dari Shopee, tapi voucher ini tuh masih bisa dilanjutin. Masih bisa dipakai dan masih bisa ya kita buat gitu. Tapi kalau misalkan ternyata ketika kita klik konfirmasi ada tulisan pokoknya ada peringatan dari Shopee kalau misalkan voucher ini tuh nggak bisa dibuat. Nah, kita baru deh kita atur lagi nih yang mana sih yang bagian yang salahnya gitu kan. Nah, kita atur lagi di bagian yang salah itu sampai vouchernya itu udah berhasil dibuat kayak gini. Nah, habis itu kita kembali ke daftar promo. Terus kalau tadi kan kita buatnya dari diskon nih, diskon si nominal pembeli, nominal diskon ya. Nah, kita sekarang mau coba lagi buat yang cashback coin nih, yang cashback coin. Tapi sebenarnya sama aja sih, tapi kalau cashback coin itu pakainya persentase cat, persentase cat. Aku biasaan ngomongin persentase cat mulu. Nah, yang kedua ini kalau pakai cashback coin itu pakainya persentase diskon. Misalnya kalian mau ngasih berapa diskonnya nih? 5% kah? Atau 10% kah? Atau 3%, 4%? Itu lagi-lagi terserah kalian punya gimana. Nah, di sini juga ada atur maksimal diskon. Nah, pas atur maksimal diskon itu berarti kita mau ngasih diskon ke si orang itu berapa, ke pembeli itu berapa gitu, maksimalnya ya, maksimal. Misalnya maksimalnya mau ngasih 5.000 aja. Nah, berarti kalian kan tulis nih 5.000. Jadi, ketika misalkan si pembeli itu beli sampai 500.000, habis itu dapat persentase 500.000, habis itu dapat diskon 5%, itu misalkan harusnya kayak kalau misalkan 500.000, coba deh kita hitung. Kalau misalkan 500.000 dikali 5% nih, itu dapat berapa? 25.000. Jadi kalau misalkan seharusnya si pembeli itu tuh dapat 25.000, tapi karena kita membatasi hanya 5.000, jadi mau berapapun dia belinya, itu nanti maksimal si koin yang dapetin itu ya 5.000. Dengan catatan dia udah mencapai si batas pembelian tadi. Nah, dari minimal pembelian di bagian bawah ini itu minimal pembeliannya nih. Biasanya kalau pakai persentase itu lebih kayak tuh gini nih, kalau warna merah itu tandanya nggak bisa karena kayak kebanyakan gitu, kegedean nih, kalau lu tuh ngasihnya terlalu gede gitu. Nah, 200.000 juga terlalu gede, kata dia. Pengguna tidak dapat menikmati cashback sepenuhnya. Mohon atur dengan pilihan langkah berikut. Yang pertama, kurangi minimal pembelian menjadi 100.000. Kurangi presentasi cashback menjadi 2%. Atau tingkatkan maksimal cashback menjadi 10.000. Nah, jadi nanti tuh dari Shopee-nya itu akan ada pilihan. Kalau misalkan kalian mau pakai yang cashback 5%, itu cashbacknya tuh 5%, dengan maksimal cashbacknya itu 5.000. Nah, kalian bisa nih kurangin minimal pembeliannya jadi 100.000, baru voucher itu bisa dipakai gitu ya. Nah, 100.000. Nah, terus kalau kayak gini, kalau misalkan kalian nggak mau yang tadi tuh 100.000, kalian bisa pilih yang kedua, pilihan kedua, kurangin persentase chatnya menjadi 2% nih. Nah, kalau emang pengen tetap minimal pembeliannya 200.000, kalian bisa kurangin persentase chatnya. Jadi biar bisa dijadiin voucher gitu kan. Terus kalau misalnya nggak mau juga, mau tetap 5%, kalian bisa ubah yang bagian sini, tingkatin maksimal cashback jadi 10.000. Jadi maksimal cashbacknya itu jadi 10.000 gitu. Nah, ini pilihan buat kalian sih maunya kayak gimana. Jangan lupa dihitung lagi apakah margin profitnya itu masuk atau enggak gitu. Di bagian sini itu kuota pemakaian, kalian mau bagiin vouchernya itu berapa banyak gitu kan. Kalau emang udah selesai, kita bisa langsung konfirmasi di sini. Nah, sekarang kita masuk lagi ke bagian diskon. Tadi kan di bagian diskon itu kita baru nyoba yang nominal ya, yang nominal. Kalau nominal berarti kan langsung aja gitu, kita ngasih berapa, mereka
misalnya minimal pembelian mereka tuh 200.000, kita langsung kasih diskon dia 1.000 gitu. 1.000 dikit banget ya, langsung kayak 2.000 gitu misalnya ya. Itu berarti ya mereka langsung gitu, berapapun belinya mereka dapat 2.000. Kalau tadi kan ya mereka langsung dapat gitu 2.000. Nah, beda lagi kalau misalnya kita pakai persentase diskon. Misalnya diskonnya itu kita mau ngasih 2% dengan maksimal 5.000 nih, 5.000. Nah, coba kita maksimal diskonnya itu 5.000, terus minimal pembeliannya itu 200.000 nih, misal. Coba kita hitung. Ketika ada orang yang beli mencapai 200.000, pas nih 200.000. Terus mereka claim voucher, berarti otomatis mereka dapat dong 2%. Nah, dikali 2%. Itu nanti mereka bakal dapat voucher, dapat vouchernya itu 4.000 nih, dapat diskon dari kitanya itu 4.000. Nah, terus misalkan ada lagi gitu pembeli kedua, dia belinya sampai 250.000. Kita tinggal kaliin aja jadi 2%. Nah, berapa? Salah. Nih, 25.000. 250.000 dikali 2% berapa? 5.000. Otomatis dia dapat diskon dari kita tuh 5.000. Terus kalau misalkan ada lagi nih pembeli belinya itu nyampe 500.000, kan banyak banget tuh ya. Terus dia claim voucher kita. Nanti kita tinggal kaliin jadi 2%. Hasilnya adalah 10.000. Nah, karena kita kan mematok di sini, kita kan udah matok nih. Matok maksimal diskonnya itu 5.000. Mau dia belinya sebanyak apapun, tapi diskonnya tuh dipatok 5.000. Itu nanti mereka akan dapatnya tuh 5.000. Beda lagi kalau misalnya kita klik yang bagian tanpa batas ini loh. Kalau misalkan klik tanpa batas, otomatis ketika ada pembeli yang belinya itu mencapai 500.000, habis itu dia dapat diskonnya 2%, berarti kan 10.000 nih. Nanti dia bakalan dapat 10.000. Begitupun yang lainnya gitu. Begitupun ketika dia belinya 1 juta nih, terus dikali 2%, kan tanpa batas ya. Nanti dia bakalan dapat 20.000 karena emang kita nggak ngebatasin. Nah, sebenarnya itu juga pilihan, mau kalian batasin atau enggak. Kalau emang marginnya mencukupi ya silahkan gitu, tapi kalau enggak kita batasin sampai berapanya. Nah, kayak gitu sih teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu aja nih dari gue, gimana cara buat voucher tokonya. Kalau misalkan kalian ada yang masih belum paham, ada yang mau ditanyain, atau ada yang bingung nih, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Nah, insya Allah kita bakalan bales gitu kan. Nah, mungkin di next part gue juga mau ngasih tahu nih gimana caranya bikin voucher followers ya. Kan kalau ini voucher toko, nah di next part gue mau bikin voucher followers, karena biar gitu lah, biar mengundang banyak followers. Nah, biar kayak tokonya tuh memikat gitu, terus followers kita bisa nambah, kan lumayan ya buat ningkatin performa toko kita juga. Nah, oke guys, mungkin dari gue cukup sekian. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan dan mohon dibenarkan. Nah, tapi kalau misalkan ini dirasa bermanfaat, semoga bermanfaat gitu kan. Semoga bermanfaat dan bisa dipakai buat kalian. Nah, gue Ica undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Video ini dipersembahkan oleh Neon Neon, produsen bawang goreng dan cemilan terbesar se-Indonesia. Neon Neon, semua rasa jadi satu.